saya ucapkan buat Bu dosen Fijriati SPDI dan selamat pagi. Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya Ira Nisa, jurusan Pendidikan Islam Anak Muda Dini. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Aranyeri. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pagi ini, saya selaku pemateri pertama ingin mempresentasikan tentang kelainan pendengaran atau anak tunarungu. Pengertian anak kelainan pendengaran atau tunarungu. Anak tunarungu ialah anak yang menderita kelainan pendengaran. Anak bisa dikatakan tunarungu apabila sang anak tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar. Nah, beda ya, kurang mampu mendengar dan tidak mampu mendengar. Kurang mampu mendengar, sang anak ini masih bisa mendengar tapi kurang mampu mendengar. Beda dengan anak yang tidak bisa mendengar, yaitu sama sekali tidak mampu mendengar. Untuk slide selanjutnya ialah faktor penyebab anak tunarungu. Faktor penyebab anak tunarungu ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor prenatal, yang kedua ada faktor neonatal, yang ketiga ada faktor postnatal. Pada masa prenatal ini yang pertama disebabkan oleh faktor keturunan atau hereditas. Ini maksudnya ialah sang anak menderita ketunarunguan ini disebabkan oleh orang tuanya. Faktor dari orang tuanya, bisa saja salah satu orang tuanya ini mengalami tunarungu. Selanjutnya ada faktor cacar air atau campak. Ini maksudnya ialah ketika mengandung ibu menderita penyakit cacar air atau campak. Jadi ketika melahirkan sang bayi, bisa saja sang bayi ini menderita ketunarunguan. Selanjutnya ada faktor toksamela. Faktor toksamela ini adalah faktor keracunan darah, yaitu rusaknya plasenta sang bayi ketika dikandung. Jadi ketika dilahirkan anak menjadi tunarungu. Selanjutnya ada faktor penggunaan obat pil dalam jumlah besar. Ini maksudnya ialah, saya contohkan ya, jika ibu sudah mengandung lalu ia mengkonsumsi obat yang bisa menggugurkan kandungan, tetapi anak yang dikandung itu tidak gugur. Nah, nanti pas dilahirkan anak ini bisa saja berkelainan pendengaran. Selanjutnya ada faktor kelahiran prematur. Untuk faktor kelahiran prematur ini menjadi faktor anak tunarungu karena karena anak lahir sebelum sampai masa bulan. Jadi ketika dilahirkan anak ini berbeda dengan anak normal karena belum habis berkembang dalam perut sang ibu. Jadi bisa saja ketika lahir anak menjadi berkelainan pada pendengarannya. Selanjutnya ada faktor kekurangan oksigen. Faktor kekurangan oksigen ini disebabkan oleh sang ibu yang mengkonsumsi minuman keras atau merokok, sehingga anak yang dikandungnya ini menjadi kekurangan oksigen, lalu lahirlah anak tunarungu. Selanjutnya ada faktor masa neonatal. Masa neonatal ini disebabkan oleh faktor resus ibu dan resus anak ini tidak sejenis. Maksudnya ialah ketika sang ibu menikah dengan sang ayah yang berbeda resus. Contoh ya, sang ibu resusnya positif, menikah dengan sang ayah resusnya negatif. Yang bila dilahirkan sang anak, bisa saja anaknya mengikuti sang ayah sehingga menyebabkan resus sang ibu dan anak ini berbeda. Ketika dilahirkan, anak bisa berkelainan pendengaran atau tunarungu. Selanjutnya ada faktor prematur. Faktor prematur ini seperti sudah saya jelaskan tadi pada masa prenatal, yaitu kelahiran anak belum sampai bulan. Itu masa perkembangan dalam kandungannya itu belum habis. Jadi berbeda ketika dilahirkan dengan anak normal. Jadi ketika dilahirkan bisa saja anak tersebut berkelainan. Selanjutnya ada faktor postnatal. Yang pertama ada faktor infeksi. Anak menjadi tunarungu bisa saja karena anak terinfeksi penyakit campak atau cacar air sehingga menyebabkan anak menjadi tunarungu. Selanjutnya ada masa meningitis. Ada faktor meningitis. Faktor meningitis ini ialah anak mengalami radang selaput otak sehingga berakibatkan sang anak ini menderita ketunarunguan. Selanjutnya ada tuli perseptif. Tuli perseptif ini adalah terjadinya kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga menyebabkan anak tunarungu. Selanjutnya ada otitis media yang kronis. Otitis media yang kronis ini adalah anak menderita kerusakan telinga pada bagian tengah. Jika tidak diobati dengan benar sehingga akan berakibatkan anak mengalami ketunarunguan. Selanjutnya ada faktor terjadinya infeksi pada alat-alat pernapasan. Contohnya ialah anak menderita flu ataupun pilek. Selanjutnya
ada faktor kecelakaan. Anak menjadi tunarungu ini bisa saja disebabkan oleh faktor kecelakaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya yaitu Susi Wulandari. Saya Susi Wulandari, mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan ketunarunguan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ketunarunguan dan ciri serta karakter ketunarunguan. Untuk klasifikasi ketunarunguan, menurut Eden, klasifikasi ketunarunguan itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat terjadinya, yang kedua berdasarkan kerusakan pendengarannya, dan yang ketiga berdasarkan penguasaan bahasa. Nah, untuk berdasarkan sifat terjadinya, itu dibagi menjadi 2, yaitu ketunarunguan bawaan. Nah, ketunarunguan bawaan ini, yaitu artinya ketika anak lahir, anak tersebut sudah tidak bisa mendengar bunyi atau suara sedikit pun. Sepasang telinganya itu sudah tidak berfungsi dengan baik lagi, memang tidak bisa mendengar apa-apa. Nah, itu bisa jadi faktor itu bisa disebabkan oleh pada masa kandungan ibunya dulu. Bisa jadi makanan yang dikonsumsi oleh ibunya. Yang kedua itu ada ketunarunguan setelah lahir. Nah, ketunarunguan setelah lahir ini yaitu artinya ketika lahir anak fungsi telinganya normal, tetapi mengalami kecelakaan atau terkena penyakit. Jadi akibat dari 2 ini menyebabkan anak tunarungu dan tidak bisa mendengar apa-apa. Nah, yang selanjutnya itu ada berdasarkan kerusakan pendengarannya. Nah, untuk berdasarkan kerusakan pendengarannya ini, itu dibagi lagi juga menjadi 2, yaitu ada kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah. Nah, di sini di dalam telinga kita ini ada yang namanya saluran telinga, gendang telinga, dan tulang pendengaran di bagian luar dan tengah telinga. Nah, apabila ketiga ini rusak, maka itu akan menyebabkan suara dan bunyi tidak bisa terdengar, ya. Dan ini dan ketunarunguan berdasarkan kerusakan terhadap telinga bagian luar dan tengah ini disebut dengan tuli kondusif. Nah, tuli kondusif ini yaitu tuli yang tidak bisa mendengar suara lembut maupun keras. Nah, selanjutnya itu ada tuli, maksud saya kerusakan pada telinga bagian dalam, ya. Itu ada telinga bagian dalamnya itu terjadi kerusakan sehingga menghambat bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Nah, ini disebut juga dengan tuli sensoris. Tuli sensoris ini juga tidak bisa mendengar suara lembut maupun keras. Jenis tuli ini merupakan gangguan yang paling sering terjadi dan bersifat permanen. Nah, untuk selanjutnya itu ada berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Nah, ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu tuli prabahasa atau prelingually deaf. Nah, ini maksudnya adalah mereka yang menjadi tuli sebelum menguasai satu bahasa. Itu rentang usianya sekitar usia 1,6 tahun. Nah, artinya anak menyamakan tanda atau sinyal dengan menggunakan seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya, tetapi tidak membentuk sistem lambang. Jadi di sini anak itu menggunakan bahasa isyarat. Yang selanjutnya itu ada tuli purna bahasa atau postlingually deaf. Nah, ini artinya anak itu mereka yang sudah menguasai satu bahasa, anak sudah bisa berbicara, ya, sudah bisa mengerti lawan bicaranya berbicara tentang apa. Jadi dia itu menerapkan dan memahami sistem lambang yang ada di lingkungannya. Nah, dia itu sudah tahu nih seperti sudah mengerti apa itu bola dan sebagainya. Baik, selanjutnya itu mengenai ciri dan karakteristik ketunarunguan. Nah, di sini ada beberapa ciri dan karakteristik dari anak yang menyandang tunarungu. Nah, yaitu yang pertama itu ada tidak mampu mendengar. Nah, sudah kita ketahui bahwa tunarungu itu memang gangguan pada pendengaran. Jadi apabila anak itu susah untuk mendengar sesuatu, berarti dia memang ada gangguan pada pendengarannya. Nah, yang kedua itu ada terlambat perkembangan bahasa. Nah, terlambat perkembangan bahasa ini yaitu speech delay, ya. Jadi anak yang tunarungu itu perkembangan bahasanya itu susah dan terbatas, ya, terbata-bata, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Nah, anak tunarungu itu susah untuk mendengar bunyi dan suara. Jadi mereka merespon lawan bicaranya itu menggunakan bahasa isyarat, ya. Yang keempat itu kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. Nah, anak yang mengalami tunarungu itu susah untuk diajak bicara karena mereka tidak susah untuk mendengar pembicaraan dari lawan bicaranya. Nah, yang kelima itu ada ucapan kata tidak jelas. Nah, anak tunarungu ini juga ucapan katanya itu tidak jelas karena dipengaruhi oleh pendengarannya. Jadi anak itu bisa terbata-bata dan lebih sering menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan lawan bicaranya. Yang
Keenam itu kualitas suara aneh atau monoton. Nah, anak yang tunarungu kualitas suaranya itu aneh atau monoton, yaitu berjalan di tempat ya, aneh, suaranya itu mungkin tidak jelas untuk kita dengar. Yang ketujuh itu sering memiringkan kepala dalam proses usaha untuk mendengar. Nah, di sini anak yang tunarungu ini sering memiringkan kepala mereka. Jadi untuk mendengar lawan bicaranya itu susah. Jika susah mendengar lawan bicaranya itu berbicara, mereka otomatis akan memiringkan kepala mereka untuk merespon jawaban nantinya. Yang selanjutnya itu ada banyak perhatian terhadap getaran. Sudah pasti karena anak tunarungu ini susah untuk mendengar, untuk berbicara dan mendengar apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Jadi anak itu jika ada getaran dia lebih peka terhadap getaran. Yang selanjutnya itu ada keluar nanah dari dalam telinga. Nah, jika ada anak yang keluar nanah dari dalam telinga, itu terjadi kerusakan dalam telinganya. Jadi itu termasuk ciri-ciri dari ketunarunguan. Nah, yang terakhir itu ada terdapat kelainan organis telinga. Nah, apabila anak itu cacat telinganya dan itu juga termasuk ciri-ciri dari tunarungu. Nama saya Kirina Fetriananda Putri. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Arani Banda Aceh, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gangguan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada anak-anak. Diperkirakan 4-5% anak-anak itu mengalami gangguan bicara dan bahasa. Deteksi ini perlu dilakukan agar penyebabnya dapat dicari, serta pengobatan dan pemulihannya itu dapat diatasi sedikit mungkin. Ada beberapa faktor anak mengalami gangguan bicara. Di antaranya adalah yang pertama, si anak itu mengalami gangguan pada pendengarannya. Ini sangat berhubungan. Kenapa? Karena anak yang mengalami gangguan pendengarannya itu tidak dapat merespon terhadap bunyi-bunyian yang ada di sekitarnya. Yang kedua itu ada anak mengalami gangguan pada otot bicara. Jadi ini yang paling utama adalah lafaz pengucapan bicara anak tidak kunjung sempurna. Padahal pada otaknya si anak ini sudah membenarkan jawabannya, tapi saat pengucapan di mulut si anak tersebut tidak benar. Penyebabnya mungkin terjadi pada sistem neurologi atau sarafnya. Yang ketiga ada anak memiliki keterbatasan kemampuan kognitif, yaitu mempresentasikan objek yang ada di sekitarnya. Misalnya bila anak terganggu, maka objek yang akan dilihat itu tidak akan terbentuk. Yang keempat itu ada gangguan pada sulitnya konsentrasi. Sulit konsentrasi ini bisa terjadi beberapa faktor. Salah satunya bisa karena asupan makanan dan alat perlengkapan elektronik yang sangat lengkap di rumahnya. Terus yang kelima, kurangnya komunikasi antara orang tua dengan si anak dan lingkungannya sekitar. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa komunikasi antara anak dengan orang tuanya itu sangat perlu. Terus ada langkah penanggulannya. Langkah penanggulannya itu ada beberapa, diantaranya kenali dulu usia perkembangannya si anak. Yang kedua ada ajaklah komunikasi berkomunikasi dengan anak. Yang ketiga ada biarkan si anak itu menggunakan pelafalan kata-kata yang benar, ataupun kata-kata yang misalnya si anak itu yang tidak hanya menjawab dengan kata ya, tidak, sudah atau belum. Yang keempat itu ada berdongeng atau bercerita. Dengan berdongeng atau bercerita, si anak dapat menambah perbendaharaan kata. Yang terakhir itu ada
berbicara orang tua dengan si anak itu dengan kata yang baik dan benar dan dengan pelafalan yang tepat. Baik, sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Auliani dari Prodi PIAUD Universitas UIN Araniri. Saya akan menjelaskan berbahasa atau ucapan. Yang pertama ada gangguan bicara, yaitu masalah artikulasi, gangguan bersuara, afasia karena tidak sempurnanya perkembangan otak. Terus ada keterlambatan berbicara. Yang kedua ada gangguan campuran antara perkembangan bahasa ekspresif dan reseptif. Ini bisa juga disebut dengan keterlambatan atau tertinggalnya dalam berbahasa, serta diikuti dengan gangguan keterlambatan mental. Kemudian ada jenis gangguan berbahasa pada anak. Yang pertama ada spektrum autisme atau yang disebut dengan gangguan tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua ada afraksia, bukan atraksia. Afraksia adalah gangguan motorik wicara. Kemudian yang ketiga ada disleksia, yaitu pada orang dewasa setelah tuntasnya kemampuan bicara sebelum akhirnya hilang akibat cedera otak. Kemudian ada gagap. Gagap yaitu kurangnya kelancaran berbicara. Kemudian ada keterlambatan bicara, gangguan bicara dan bahasa khusus, gangguan perkembangan anak sehingga menyebabkan keterlambatan berbicara. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kelas